Sedikit saya bercerita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi khutbah, beliau duduk di pongkol pelapah korma. Di pohon korma itu ditebang, dibikin setinggi bangku, itu untuk duduknya Rasulullah. Sahabat melihat hal itu, memberi usulan kepada Nabi agar dibikinkan mimbar, karena biasanya kalau pelapah begitu di pantat juga nyocok-nyocok gitu ya, kayak pun kelapa gitu. Kata Rasulullah, kalau memang ente bisa dan nggak keberatan, silahkan. Akhirnya mimbar itu diganti dengan mimbar yang bagus seperti di masjid-masjid yang ada, dan pelapah korma itu ditaruh di samping masjid. Pada saat Rasulullah sedang khutbah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berhenti dalam khutbahnya. Karena apa? Sebab tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tangisan seperti seorang anak yang kehilangan ibunya. Dan sahabat lain pun mendengar tangisan itu. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar mencari sumber suara itu, dan ternyata sumber suara tangisan itu dari pelapah korma yang pada hari-hari kemarin diduduki oleh Rasulullah. Rasulullah tanya, dan Rasulullah menghampiri pohon itu. Kemudian Rasulullah tanya, wahai pelapah korma, kenapa kau menangis? Pelapah korma katakan, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah, karena setiap hari tubuhmu menyentuh aku. Aku mengharap mengambil keberkahan darimu. Aku mencium harumnya tubuhmu, tapi semenjak ada mimbar yang baru itu, aku kau tinggalkan. Tidak bisa aku menghirup lagi wanginya tubuhmu. Menangis ini yang disebut dengan bukaul ishtiyaq. Jadi tangisan kerinduan. Jadi pohon ini merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipeluklah oleh Rasulullah untuk mendiamkan suara itu. Ketika dipeluk, maka pohon korma itu berhenti menangis. Setelahnya berhenti menangis, Rasulullah tanya, wahai pohon korma, aku beri pilihan engkau. Pertama, aku akan menanam engkau di tempatmu semula. Walaupun tubuhmu hanya sepenggal pohon, kau akan keluar akar kembali dan mengeluarkan tunas-tunas baru dan berbuah seperti dahulu kala. Pilihan kedua, kau akan aku tanam di dalam surga agar buahmu nanti dapat dimakan oleh para anbiya dan para aulia. Akhirnya pohon korma memilih, aku memilih untuk kau tanam di dalam surga ya Rasulullah. Kemudian pohon itu dipendam di bawah mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu saudara sahabat, di antara salah satu sahabat melihat apa yang terjadi di antara para sahabat yang lain, seluruhnya menangis saudara, karena haru dengan tangisan pohon korma. Apa yang ingin saya sampaikan?
dari kisah ini. Dari malam pertama kita keliling membacakan maulid Rasulullah, dan saat kita maulid dari malam ke malam itu sebenarnya sedang melatih hati kita. Melatih apa? Melatih untuk bisa mencintai Rasulullah, dan melatih hati kita untuk bisa merindukan Rasulullah. Kalau dari hasil berkeliling kita maulid dari malam ke malam, di antara saudara ada yang di dalam hatinya merindukan Rasulullah, maka ketahuilah saudara, Rasulullah memeluk hati saudara seperti halnya Rasulullah memeluk pohon korma. Siapa orang yang di dalam hatinya muncul rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad, maka pahami riwayat itu, maka Rasulullah memeluk orang tersebut, memeluk hati orang tersebut. Kalaulah pohon korma yang tidak pernah sujud sama sekali, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat, tapi dalam riwayat itu digambarkan bahwa pohon korma mempunyai rindu pada Nabi kita Muhammad, kemudian Rasulullah tanam ia di dalam sorga, maka mudah-mudahan kita demikian pula adanya, ada kerinduan kita kepada Nabi dengan segala kekurangan ilmu dan amal kita, tapi Allah Ta'ala tempatkan kita di dalam sorga berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih khusus untuk almarhum Pong Haji Madun, juga untuk almarhumah Nyatua Hajah Sabadah Hajah Khadijah, juga Nyalu apa Keti. Dengan berkah maulid malam hari ini, mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di dalam surganya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.